angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, masih tetap bersama kami di acara Santri Sowan Kiai. Tadi kita sudah menjelaskan sebagian dari cerita-cerita yang indah yang kadangkala kita kurang memahaminya atau tidak mempelajarinya. Sebetulnya cerita-cerita tadi enak didengar, Gus. Dan bacaan-bacaan yang menjelaskan demikian dari kalangan kita, terutama generasi muda, kurang tahu tentang histori atau tarikh tentang nuzul Quran. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab ulumul Quran. Tapi memang kajian-kajian kita selama ini kan sedikit tentang kajian-kajian ilmu Al-Quran, sehingga mungkin terdengar seperti baru kita mendengar. Tapi itu pun tadi kita sampaikan hanya secara global saja. Kalau kita lebih rinci lagi tentu akan semakin bisa merasa nikmat untuk didengarkan. Berkaitan dengan nuzul Quran, Gus, memang jarang dari kita untuk mendengarkan hal-hal yang panjenengan jelaskan tadi. Tapi kebingungan juga masyarakat itu ketika memperingati atau ingin tahu tentang nuzul Quran, tapi kenyataannya acaranya dikemas sederhana dengan baca Al-Quran, dengan amaliyah-amaliyah yang kadangkala kita tidak tahu itu referensinya ada atau tidak. Mungkin saran, Gus, dari panjenengan untuk kita untuk memperingati nuzul Quran itu apa yang kita lakukan? Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi memang kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu hari-hari itu kita isi dengan membaca Al-Quran. Bukan hanya pada saat nuzulul Quran, tetapi setiap hari, setiap malam di malam-malam bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran. Ini ada tuntunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat datang bulan Ramadan, maka malaikat Jibril selalu turun setiap malam, turun kepada Nabi untuk bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tadarus di sini minimal ada 2 orang. Ini perlu kita sampaikan. Jadi artinya tadarus itu ya, kalau pada zaman Nabi malaikat Jibril dengan Nabi, yang satu membaca, yang satu mendengar, yang satu ganti membaca, yang satu mendengar. Itulah tadarus. Nah, hendaknya kita dalam tadarus seperti itu juga. Jangan kita sendirian. Kenapa? Fungsinya apa? Karena kita melihat fenomena zaman sekarang. Orang memiliki himmah yang kuat di dalam membaca Al-Quran, tetapi terkadang dia tidak punya ilmu membaca Al-Quran. Sehingga ketika dia sendirian, salah pun nggak ada yang mengingatkan. Berbeda kalau misalnya 2 orang, satu membaca ada salah diluruskan, satu membaca ada jadi salah, kayak sistem semaan gitu, Gus. Semaan, ya. Itu yang dituntunkan Rasulullah, dan itu yang dilakukan Rasulullah bersama malaikat Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Karena itulah maka kita menirunya. Kita umat Islam juga melakukan hal sama. Tadarus itu sudah hari-hari kita lakukan. Tapi ingat itu, karena membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar, apalagi dilakukan pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai 10 kali kebaikan. Artinya pahalanya dilipatkan sampai 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Kalau alif lam mim 3 huruf kali 10 sudah 30 kebaikan. Bagaimana jika yang kita baca suratul Fatihah? Bagaimana yang kita baca seandainya 1 juz dari Al-Quran? Maka tentu pahalanya akan semakin besar, apalagi kita membacanya di bulan Ramadan. Jadi sudah tepat kalau misalnya mengisi bulan Ramadan
itu dengan mengisi nuzulul Quran secara khusus, dengan dengan membaca Al-Quran lebih dari sebelumnya misalnya, itu bukan sesuatu yang bermasalah, dipersilahkan. Jadi memang ada tuntunan Ada tadarus. tuntunannya seperti itu secara umum di bulan selama di hari-hari selama Dan bulan sering-seringnya masyarakat itu semangat baca Qur'annya hanya di bulan Ramadan, Mas. Ya, Hanya itu yang kurang itu. Seharusnya Gitu. tidak seperti itu. Tapi memang wajar. Wajar. Karena apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala amal perbuatan itu dilipat gandakan. Jadi kalau ada di bulan Ramadan orang nyantai-nyantai itu malah aneh. Di mana bulan Ramadan dia tidak memanfaatkannya. Padahal bulan Ramadan belum tentu dia akan menemuinya pada tahun berikutnya. Maka orang yang berakal memang dia memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, termasuk dengan membaca Al-Quran itu. Tetapi ingat, membaca Al-Quran harus dengan guru. Dan yang jadi masalah lagi, Gus, di masyarakat kadang melemahkan, ada bahasa-bahasa yang melemahkan bagi yang membaca Al-Quran. Dikatakan sebagian kadangkala apa manfaatnya baca Quran, nggak paham artinya, nggak paham maksudnya, jiwanya nggak Qurani, sukanya baca saja. Ini sebetulnya bahasa-bahasa ini sangat mempengaruhi masyarakat, sehingga kadangkala masyarakat itu malas baca juga karena kena bahasa baca Al-Quran tapi nggak paham maksudnya. Sebetulnya yang demikian itu apakah memang betul-betul nggak ada manfaat bagi orang yang membaca? Jadi salah besar jika dikatakan bahwa membaca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya itu tidak ada manfaatnya. Kita tahu dari definisi Al-Quran saja, dia al-muta'abbad bitilawati. Jadi membaca Al-Quran itu sudah bernilai ibadah. Minimal bernilai ibadah itu. Bernilai ibadah, hanya sekedar membaca, tahu tanpa mengetahui maknanya, kita sudah bernilai ibadah. Tadi sudah kita sebutkan, setiap hurufnya itu bernilai pahala 10 kali lipat. Artinya apa? Ini adalah bernilai ibadah. Maka meskipun seseorang hanya sekedar membaca tanpa mengetahui maknanya, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi memahami Al-Quran itu juga penting. Memang memahami Al-Quran itu juga penting. Tetapi memahami Al-Quran harus dengan metode yang benar, dengan cara yang benar. Karena terkadang orang-orang yang tadi suka mengatakan baca Al-Quran nggak tahu maknanya, itu terkadang mereka memahami Al-Qurannya dengan cara yang tidak benar. Terkadang mereka hanya membeli terjemahan Al-Quran di toko kitab, di toko buku, kemudian dibaca-baca sendiri. Kemudian dia merasa bahwa dia telah memahami Al-Quran. Dia jiwa Qur'ani. Jiwa Qur'ani hanya dengan terjemahan Al-Quran. Tetapi apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita ahlu sunnah wal jamaah itu sudah diajarkan bahwa dalam memahami Al-Quran kita menggunakan metode mazhab. Metode mazhab. Apa itu mazhab? Artinya kita mengikuti pemahaman dari para ulama. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ahkam, hukum, fikih dan sebagainya. Kemudian ada ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak, tentang tasawuf. Maka dalam hal ini kita umat Islam, mayoritas umat Islam, dalam memahami Al-Quran kita mengikuti mazhab. Artinya kalau kita memahami ayat-ayat berkaitan dengan akidah, maka kita mengikuti Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jika kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan hukum, maka kita mengikuti salah satu dari mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apabila kita ingin memahami ayat tentang tasawuf, tentang akhlak, maka kita mengikuti pemahaman Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Seperti itu. Sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran itu tidak keliru. Karena sangat fatal. Jika seseorang itu memahaminya dengan cara yang salah, akan sangat fatal akibatnya. Bahkan seseorang itu bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Dia maghrur, tertipu oleh dirinya sendiri.
Dia merasa telah memahami Al-Quran, padahal dia tidak sama sekali memahami Al-Quran. Jadi masyarakat kita itu kan banyak yang masih awam guys. Jadi kalau memang berkeinginan untuk memahami, mungkin ada kode-kode atau aturan-aturan seperti yang panjenengan jelaskan tadi. Kalau kita jelas apa? Yang ngaji pada para ulama, pada kiai, sudah jelas. Jadi kalau kita, ini kadang orang itu kan tidak memahami. Kalau kita nggak ngaji tafsir, seakan-akan kita tidak belajar memahami Al-Quran. Padahal kalau kita misalnya ngaji akidah, misalnya kita ngaji kitab Aqidatul Awam, kita ngaji kitab apalagi yang Sanusiyah, misalnya Jawharatul Tauhid misalnya, itu sebenarnya kita mengkaji Al-Quran. Karena apa yang dituangkan oleh para ulama bidang akidah itu diambil dari Al-Quran. Ketika para ulama mengatakan Allah itu tidak serupa dengan makhluk, sifatnya mukhalafatul lil hawadisi, beliau itu sedang menjelaskan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ketika misalnya Imam Syafi'i mengatakan rukun wudu itu ada 6, ini dalam bidang fikih, rukun wudu ada 6, itu beliau sedang menjelaskan firman Allah, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Begitu seterusnya. Nah, meskipun terkadang para ulama tidak menjelaskan, hanya dijelaskan rukun wudu ada 6, 1, 2, 3 sampai 6. Sebetulnya sudah mengandung Al-Quran. Itu sebenarnya adalah pemahaman dari Al-Quran. Maka kalau ada sementara anggapan sebagian orang, kenapa kita mempelajari kitab ini? Kenapa enggak Al-Quran langsung saja? Ini anggapan yang sangat picik, yang sangat keliru sekali. Karena apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab yang sekarang kita kenal dengan sebutan kitab kuning itu, semuanya adalah pemahaman mereka dari Al-Quran, dan mereka memang ahlinya untuk memahami Al-Quran. Sementara kita, bagaimana kita memahami Al-Quran? Bahasa Arab apa yang kita bisa? Kita bisanya cuma mengatakan kaifa haluka, cuma bisa mengatakan ukibbuka, cuman seperti itu saja. Anak-anak muda sekarang kayak gitu Mas. Sebagian aja. Apakah dengan hanya sekedar hafal 1000 mufradat cukup untuk memahami Al-Quran? Tidak. Mas, bertahap. Terima kasih Gus. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun berada, memang perlu kita jangan sampai meninggalkan mengaji, dan jangan sampai kita terkecoh dengan bahasa-bahasa di luar kita yang menyatakan baca Al-Quran tidak ada manfaatnya. Meski kita tidak paham atau belum paham tentang isi kandungan Al-Quran, mumpung masih ada di bulan Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita mengaji meskipun belum paham, tetap kita semangatkan jiwa kita untuk selalu amaliyah kita diterima di sisi Allah. Pangapunten Gus, kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kita dalam acara Santri Sowan Kiai.